Wah, masa aku secantik ini yuk? Tanggap Riana sambil tertawa. Laki-laki berusia 20 tahunan itu mengelum senyumnya dan menunduk malu. Beneran deh bu, coba lihat nih di cermin. Kalian mirip banget, bedanya cuma badan doang. Bobby lebih tinggi dan kekar, sedangkan ibu pendek dan mungil. Saut Ayu semangat sambil memberikan cermin pada Riana. Enak aja ngatain aku pendek. Aku 165 cm tahu. Sewot Riana tidak terima. Sudahlah bu, terima aja. Ayu 175 cm, Bobby 185. Saut Ayu tanpa dosa. Riana terperangah. Dia benar-benar kesal dengan mulut Ayu yang suka ceplas-ceplos. Sudah. Enggak masalah tinggi kita berapa, asal jangan tinggi hati. Salah Bobby. Laki-laki itu kemudian duduk di sisi Riana dan memberikan wanita itu soda. Saya dengar ibu tidak suka alkohol kan? Jadi ini untuk ibu, ujar Bobby. Riana tersenyum dan menerima gelas itu dengan mata masih melekat pada wajah Bobby. Bu, ibu masih heran ya? Awalnya Ayu juga sama bu. Ayu kirain ibu jadi transgender, soalnya kalian benar-benar mirip. Apa jangan-jangan Bobby ini saudara ibu yang terhilang? Riana tersentak. Ia melihat Ayu beberapa saat, lalu kembali pada Bobby yang sedang menuang minuman dan memberikannya pada beberapa kru talk show yang baru saja datang. Dan Bobby ini sangat suka desain ibu. Dia fans ibu banget. Di kamarnya penuh foto-foto karya ibu dan ibu juga. Mata Riana terbuka lebar. Lidahnya tercekat mendengar penuturan Ayu. Jangan salah paham bu, saya itu ngefans sama ibu. Ibu itu beda sama desainer lain. Karya ibu Indonesia banget. Saya sangat suka itu, keren abis. Jelas Bobby. Bu, saking sukanya sama ibu, Bobby ini ternyata pelanggan tetap ibu sejak di Berlin dulu. Riana tercengang. Ia menatap Ayu dan Bobby dan tidak percaya. Sejak dari Berlin? Bobby melengkungkan senyum dan mengangguk. Saya dulu sekolah di Jerman. Saya pernah ke Glamorous dan tanya-tanya soal butik mereka. Jadi dari situ saya cari tahu nama desainernya dan jadi penggemar ibu. Oh, tapi jangan panggil ibu, panggil aja aku Kak Trisa. Kalau ibu kayak tua banget jadinya. Riana terlihat menikmati obrolannya bersama Bobby. Bahkan keduanya bertukar nomor telepon. Ayu menjadi kesal karena tersisih dan memilih bergabung dengan kru talk show Sans Media, mencoba mengakrabkan diri. Sementara itu di Bandara Halim Perdana Kusuma, pesawat jet pribadi Erik telah mendarat. Dia dan Evan terpaksa berjalan jauh menuju pintu keluar reguler karena bertepatan dengan persiapan acara militer yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Entah dari mana para wartawan mengetahui keberadaannya. Tapi baru saja ia sampai di pintu keluar bandara, para pencari berita itu sudah berlarian mengepungnya. Tuan Jenkins, Anda baru saja dari London karena sebentar lagi ada kabar baik. Tuan Jenkins, Anda tidak didampingi Nona Lily. Apa ini berarti kalian berdua sudah tidak berpijak pada satu jalan? Tuan Jenkins, apa ini putra Anda yang lahir dari surrogate? Berbagai pernyataan terus terlontar dari mulut para wartawan. Erik memandang mereka dan menyembunyikan wajah Eva di dadanya. Saya tidak tahu dari mana kalian dapat kabar itu, tapi ini adalah putraku dengan istri sahku. Soal aku dan Lily, dari dulu kami memang berbeda. Permisi. Derek dan Diane yang berdiri di belakang Erik melipat bibir mereka. Cemas karena mereka yakin setelah ini pasti akan ada bencana. Erik melangkah cepat menuju mobilnya dengan wajah datar dan dingin. Ia tidak lagi peduli dengan setiap pertanyaan para wartawan yang terlontar. Dad, you are so cool, puji Evan dan mengacungkan kedua jempolnya. Erik menaikkan alis dan mendengus. Apa kau pernah melihat Daddy tidak cool? Evan menurunkan jempolnya. Ia memutar malas matanya dan bersedekap mengalihkan tatapannya keluar jendela. Erik mengulum senyum. Ia mengambil gawainya dan memulai mengetik sesuatu. Sayang, kamu di mana? Aku baru sampai. Mau aku jemput?
Eric mengirim pesan itu tapi tidak menyimpan benda pipinya. Sementara Xianli sedang bersantai sambil menikmati salad buatannya sendiri dan menggonta-ganti channel ketika interview dengan Eric itu tayang secara live sebagai intermezzo liputan persiapan acara militer. Wanita itu mengeraskan volume televisi dan menatap rindu tunangannya itu. Tapi, satu-satunya kalimat yang diucapkan Eric membakar emosinya. Biar, mangkok salad itu ambiar ke lantai. Pecahan kaca potongan sayur dan buah tercecer di lantai marmer. Eric, bagi Xianli. Nona, ada apa lagi? Panggil asisten rumah tangga Xianli. Mencoba menenangkan wanita itu seperti petuah Irwan setiap kali laki-laki itu bertandang ke sana. Xianli menoleh. Kau? Ambilkan kunci mobilku. Mobil yang dikendarai Xianli melaju membelah kota Jakarta. Dia menelpon anak buahnya dan meminta lokasi tunangannya. Apa kau bilang? Dia kemana? Oke, ikutin dia terus. Dengan kecepatan yang sedikit di atas rata-rata, Xianli meluncur di jalanan semanggi, kebanggaan warga Jakarta. Kau benar-benar keterlaluan, Eric. Keterlaluan. Geramnya sambil menggebuk setir tidak peduli rasa sakit yang ia rasakan setelahnya. Xianli segera mengangkat panggilan itu. Gigi-giginya bergemelatuk mendengar laporan anak buahnya di telepon. Kurang ngajar. Oke, kau tunggu aku di sana. Jangan sampai kamu kehilangan jejak. Titahnya lalu mematikan telepon. Eric, kau baru saja kembali dan yang pertama kau temui adalah si jalang itu? Apa kau benar-benar rela mengorbankan keluarga suami adikmu demi perempuan itu? Air bening yang terurai dari kedua matanya kian deras mengalir. Pedih hati yang ia rasa terlalu menusuk relung jiwa. Eric, aku tidak akan membiarkanmu dan dia bahagia di atas rasa sakitku. Janji Xianli sambil sesegukan. Mata sembab wanita itu memejam. Cengkeramannya di setir kian menguat. Mami, Riana mengurai senyum. Ia berjongkok dan membuka lebar tangannya, menyambut putranya yang berlari ke arahnya. Hai Maison, apa kabarmu sayang? Apa kamu merindukan mami? Tanya Riana sambil mengusap kepala putranya. Evan melonggarkan pelukannya lalu menghujani ibunya dengan ciuman. Aku sangat merindukanmu, Mam. Lihat, aku sampai kurus, jawab Evan sambil memperlihatkan kedua pipinya. Kalau pipi tembemmu itu kau bilang kurus, lalu bagaimana dengan mami? Lontar Eric yang berdiri di belakang putranya. Evan melirik tajam ayahnya, lalu kembali menatap ibunya dengan sorot sendu dan bibir yang ia majukan. Mom, lihat Teddy selalu meledekku, adu Evan. Eric terperangah, ia lantas mengambil Evan dari pelukan Riana dan meletakkan bocah itu di sampingnya. Giliranku, ucap Eric lalu memeluk erat ibu putranya itu di depan mata sang anak yang menatap lebar ke arah mereka. Jadi, reuni keluarga ya? Eric melepas pelukannya. Ia dan Riana menoleh ke samping mereka, di mana Xianli sudah berdiri dan memandang mereka dengan mata memerah dan sembab. Apa yang kau lakukan di sini? Xianli menyeringai. Bergantian, ia menatap sinis Eric, Riana, dan Evan. Kenapa aku tidak boleh di sini? Kau saja ada di sini. Kenapa aku tidak boleh? Hah? Eric menggeleng. Ia mendengus lalu merangkul Riana dan memegang tangan Evan, membawa mereka menuju mobilnya. Tangan Xianli yang terkepal bergetar menahan emosi. Ia kemudian melepas sepatunya dan tak. Bagi Riana, seraya memegang kepalanya yang terkena lemparan heel Xianli itu. Mom, anak. Riana meringis sambil memegang kepalanya. Eric memeriksa kepala Riana dan menggosoknya. Evan menatap geram wanita yang sedang melempar kepala ibunya, lalu berlari menghampirinya. Tubuh Xianli limbung ke belakang, tapi berhasil mengatur keseimbangannya. Melihat Xianli tidak juga terjatuh setelah ia mendorongnya, Evan kembali maju dan mengulanginya sekuat tenaga. Bro, Evan, dasar setan kecil, maki Xianli sambil meringis kesakitan karena tangannya memar mengenai vaping dan pantatnya cukup kuat mendarat di sana. Kau layak mendapatkannya,
karena kau wanita jahat, teriak Evan. Rihanna dan Eric berbalik, keduanya cukup terkejut dengan sikap Evan. Rihanna lantas berjalan mendekati putranya. Evan, sini, plak. Rihanna belum menyelesaikan perkataannya ketika sebuah tamparan keras tiba-tiba melayang ke pipi putranya. Dia terkejut melihat apa yang dilakukan Xianli kepada putra semata wayangnya. Xianli, bekik Rihanna. Ia segera berlari lalu menarik tubuh bocah itu dalam pelukannya dan plak. Apa hak kamu menampar anakku, ha? Amuk Rihanna tidak terima. Mendapat pembelaan sang bunda, Evan tidak lagi menantangisnya. Ia terseduh dalam pelukan ibunya yang kian menyulut amarah Rihanna. Xianli memegangi pipinya, kemarahannya memuncak karena tamparan Rihanna. Kau, perempuan jalang, anakku juga sama sepertimu, liar. Tamparanku bahkan tidak cukup untuk mengajarinya. Xianli, jaga mulut kotormu itu, bagi Rihanna geram. Eric mendekati kedua perempuan itu lalu memeluk Rihanna. Telunjuknya terangkat dan menunjuk pada Xianli. Sekali lagi kau berani menyentuh orang-orang yang aku cintai, akan aku patahkan tanganmu itu. Hardik Eric kasar dan tegas. Eric, aku ini calon istrimu. Eric melepas pelukannya dari Rihanna dan melangkah maju. Ia kemudian menarik tangan Xianli, menjauh dan mendorongnya pergi. Pergi dari sini, atau kau ingin tahu bagaimana seorang ayah melindungi putranya? Tatapan membunuh Eric yang mengarah padanya tidak serta-merta membuat Xianli urung meluapkan kekesalannya. Ia berlari cepat, melewati Eric yang berjalan kembali untuk mendekati Rihanna yang sedang menggendong dan menenangkan Evan. Lalu, plak. Telapak Xianli mendarat keras di kepala Rihanna. Sebelum akhirnya dia mendorong ibunda Evan itu hingga terjungkal. Ana, Evan, seru Eric kaget. Ia berlari mendekat dan memeriksa keadaan wanitanya itu. Kegeraman Rihanna atas Xianli yang belum reda karena menyakiti putranya, ditambah ia hampir saja membuat anaknya terluka karena Xianli mendorongnya hingga terjungkal, membuat Rihanna tidak lagi bisa mengontrol amarahnya. Pegang Evan, suruh Rihanna sambil memberikan putranya pada Eric. Wanita itu melangkah lebar dan mengurangi jaraknya dengan Xianli. Ia lantas menarik tangan wanita itu dan plak, plak. Dua tamparan sekaligus dilancarkan Rihanna pada wanita yang hanya memakai hot pants dan tup-tup itu. Ia bisa mentolerir bila wanita itu hanya sebatas menghardik, tapi tidak juga kekerasan dan hinaan juga ikut ambil bagian menyakiti putranya. Ana, cukup, kita pulang sayang. Cegah Eric seraya melepas cengkeraman Rihanna pada lengan Xianli. Rihanna menepis tangan Eric, lalu mendorong Xianli menjauh. Dengan napas memburu, ia menunjuk Xianli. Kau boleh menghina aku, tapi tidak dengan anakku. Aku masih bisa memaafkanmu kalau memukulku, tapi kalau kau menyentuh putraku, walau sedikit saja, aku, Rihanna, akan melakukan apapun untuk membuatmu menyesalinya. Mengerti? Xianli menyeringai. Ia yang masih terduduk di lantai membalas tatapan tajam Rihanna dengan sorot menantang. Sayang, ayo kita pulang. Jangan ladeni wanita gila ini, ucap Eric seraya merangkul Rihanna. Raut wajah Xianli seketika berubah ketika mendengar celaan Eric. Eric, wanita yang kau sebut gila ini adalah calon istrimu, bekik Xianli. Tangis histeris wanita itu pecah dan mengundang perhatian banyak orang yang ada di area parkir itu. Eric menghela napasnya kasar. Ia kemudian membuka pintu mobil bagi Rihanna dan putranya, lalu memanggil sopirnya. Bawa Nyonya dan Evan pulang, aku harus mengurus perempuan gila itu, ujar Eric.